Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Berikut ini kami sampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan bersama saya, Feriawan Sitohang. Menara doa Zoom, menara doa online, doa kesembuhan, mesbah keluarga, dan doa puasa online diadakan seperti biasanya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mengambil sertifikat baptisan air, penyerahan anak, kartu keluarga jemaat, serta sertifikat KOM dapat mengambil di kantor sekretariat gereja pada hari kerja mulai pukul 8.30 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Malam kebersamaan keluarga besar GPI Gihon bersama gembala dan juga pembicara dari pusat, Ibu Pendeta Christina Faraknimela, akan diadakan pada hari Kamis 26 Januari 2022. Meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Baptisan air diadakan pada hari Sabtu 29 Januari 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat bertempat di Hotel Ratu Mayang Garden. Informasi pendaftaran dapat menghubungi PDM Toto Andrianto. Healing Movement Camp atau HMC akan diadakan pada hari Sabtu 26 Januari 2022. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi PDM Toto Andrianto. Demikianlah Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita bersama-sama akan beribadah. Kita siapkan hati kita dimanapun kita berada. Kita beribadah dengan takut dan hormat dan gentar akan Tuhan. Mari kita menghormati Dia. Kita berikan yang terbaik untuknya hari ini. Saat ini kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur hari ini kami berada di dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur kami semuanya aman di dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang kuat. Kami bersyukur untuk setiap hari yang kami boleh nikmati bersama dengan Tuhan. Dan hari ini bersama-sama dengan saudara-saudari seiman, kami mau Tuhan menyatukan hati kami. Kami rindu bertemu denganmu di dalam indahnya hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkenanlah Engkau ditemui Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami hari ini. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Oh, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku
menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Biar musik terus memuji Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk menikmati kehadiran Tuhan di hari ini. Nikmati kasih-Nya, nikmati cintanya, nikmati waktu-waktu kebersamaan dengan Tuhan. Syakana ralaba pada karalaba sekara layara Tidak ada tempat yang lebih indah daripada ada bersama-Mu di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Oh, syakara sandara dayara laba syakayara laba. Mari katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Syakara dada ya ralaba, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu. Yes, Jesus. Wajah-Mu, shikatara dada ya ralaba. Oh, syakara daya ralaba. Sikanaria ralaya ralaba. Dalam hidup sikidakara laba, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar syakadaria ralaba ya ralaba dalam hidupku. Mari sembah Tuhan. Sikana-kana ya raba ya ralaba. Dia hadir, Dia bertata di atas pujian penyembahan kita. Oh, sikanara narala ya rala. Oh, kami menikmati kehadiran-Mu, Tuhan.
kere arararararaba. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Nya ada kelepasan. Di dalam hadirat-Nya ada sukacita dan damai sejahtera. Mari bersama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, sambil mengangkat tangan kita, katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Engkau yang layak kami agungkan, sebab Engkau adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Bertahtalah ya Bapa atas pujian penyembahan kami Tuhan pada hari ini, karena kami tahu bahwa Engkau yang melebihi dari segalanya. Sebab Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau yang punya kuasa.
Dan Engkau yang punya kedaulatan atas seluruh bumi, termasuk juga atas hidup kami Tuhan. Bapak, pada hari ini kami tetap berdiri membawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu bangsa ini hidup oleh karena campur tangan Tuhan. Kami rindu bangsa ini mengalami pertumbuhan oleh karena Engkau Tuhan. Sekalipun ada orang yang mereka-reka yang jahat atas bangsa ini, kami percaya Engkau yang mampu mengubahkan menjadi yang baik. Bapak, kami berdoa, kami melepaskan berkat atas seluruh para pemimpin-pemimpin kami. Kami percaya apa yang kami deklarasikan jadilah atas mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berkata bahwa Tuhan memberkati dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajahnya dan memberikan Indonesia kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada bangsa ini dan memberikan bangsa ini damai sejahtera. Amin. Bapak, diberkatilah para pemimpin-pemimpin kami. Hikmah-Mu Tuhan turun atas mereka. Seluruh marifat daripadamu Tuhan melimpah atas para pemimpin-pemimpin kami. Biar atas setiap kinerja mereka menjadi kontribusi untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Karena Tuhan telah meletakkan roh atas para pemimpin-pemimpin kami. Bapak, terima kasih atas kasih karunia-Mu juga yang Kau limpahkan atas para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Baik hamba-Mu Tuhan, gembala pembina kami dan keempat wakilnya. Dan hamba-Mu Tuhan, gembala Royan yang terpercayakan dan ketiga wakil atas Gion ini Tuhan. Terima kasih atas keberadaan mereka yang senantiasa lewat mereka kami diberkati. Lewat mereka kami diurapi Tuhan. Sebab Engkau mengasihi mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengasihi Engkau, yang senantiasa melekat kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa meluputkan mereka, membentengi mereka dengan kasih-Mu, dengan perisai-Mu Tuhan. Dan perisai-Mu juga turun atas setiap kami umat-Mu Tuhan yang ada di rayon 12 ini Tuhan. Terima kasih. Oleh karena keberadaan mereka kami diberkati. Oleh karena keberadaan mereka juga Tuhan, seluruh cabang-cabang yang di rayon 12 juga diberkati. Urapan-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan. Terima kasih sebab Engkau begitu baik melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, apapun yang Kau nyatakan Tuhan di setiap ibadah-ibadah, baik ada di Graneli maupun di cabang-cabang, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan mengalir, penuhan juga terjadi mengalir. Dan semua yang Kau percayakan, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, Engkau yang melimpah-limpahkan Tuhan. Sebab Engkau telah menentukan bilangan-bilangan yang Tuhan percayakan, mulai dari pusat di rayon 12 ini sampai ke cabang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya jemaat-Mu Tuhan yang senantiasa mendengarkan firman-Mu Tuhan, lewat hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, siapapun Tuhan, kami percaya ada urapan mengalir atas setiap mereka. Kami percaya kuasa-Mu tetap mengalir atas setiap hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar jemaat-Mu menjadi jemaat yang militan, jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab firman-Mu Tuhan ini firman yang hidup, yang senantiasa memberikan kekuatan atas setiap mereka Tuhan. Senantiasa mendengar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Sebab firman yang dilepaskan tidak akan sia-sia. Sebab apa yang dinyatakan jadilah di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya apapun yang kami nyatakan pada hari ini, Engkau yang memberkati pemimpin kami, Engkau yang memberkati para pemimpin rohani kami juga, Engkau yang memberkati seluruh jemaat Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah di tahun 2022 ini kami menerima kemakmuran daripada surga, melimpah atas kami, melimpah atas kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Saudara, setiap kali kita ada di dalam hadirat Tuhan, ada satu sukacita yang dunia nggak mengerti.
Orang dunia tuh mencari sukacita kesana kemari dengan berbagai cara. Tapi sukacita yang sesungguhnya hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita bersukacita bersama-sama pada hari ini. Haleluya. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan menyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena rahmat-Nya. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, amin. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku, katakan dengan iman. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku sekali lagi ya dengan iman. Rahmat-Nya baru bagiku Yes. setiap hari. Yes, amin. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita. Haleluya, Kain kabungku digantikan tarian. haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya sekali lagi katakan, sempurnalah, sempurnalah
kehidupanku. Sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Berikan tepuk tangan, sorak-sorak, haleluya. Haleluya. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan setiap kali ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, jemaat kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini, di mana kita bisa bersama-sama memuji, menyembah Allah kita. Kita percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, adakah imam di rumahku? Saudaraku, saya mau mengajak saudara kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ketiga. Di mana ini adalah surat kiriman dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Demikianlah firman Tuhan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam keluarga harus ada seorang imam. Allah sudah tetapkan untuk diperankan oleh kaum pria atau suami. Oleh sebab itu biarlah kita setiap kepala keluarga, suami-suami, dengar baik-baik kebenaran firman Allah ini. Allah telah tetapkan kita menjadi imam. Apakah kita mempercayainya, menerimanya, menghidupinya, atau kita menghiraukannya, mengabaikannya. Tapi dengar, Allah tetapkan saudara dan saya menjadi imam di tengah keluarga. Tugas kita bukan hanya untuk melayani Tuhan, tapi juga Tuhan percayakan untuk melayani seisi keluarga kita, yaitu orang-orang yang ada dalam rumah tangga kita, baik istri maupun anak-anak kita. Lewat nas pembacaan yang kita baca tadi, kita bisa melihat struktur kerajaan Allah yang berhubungan dengan keluarga. Ada 3 hal di dalamnya. Dikatakan kepala dari laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Kristus adalah Allah. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, kalau saya bisa gambarkan seperti segitiga sama sisi. Yang di atas adalah Yesus atau Kristus. Yang di bawah sebelah kiri ada suami, sebelah kanan ada istri. Jelas Alkitab berkata kepala dari suami adalah Kristus, yaitu Yesus sendiri. Dan kepala dari istri adalah suami, dan kepala Kristus adalah Allah. Nah, struktur ilahi ini perlu kita jalankan di tengah-tengah keluarga kita dengan baik, sehingga keluarga kita ada di dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, kata kepala artinya bukan laki-laki atau suami lebih superior atau lebih utama daripada istri. Tidak, saudaraku. Pria dan wanita secara martabat atau substansi adalah sama berharganya di hadapan Allah. Yang membedakan adalah fungsi dan peran. Bagaimana fungsi dan peran suami di tengah keluarga, bagaimana fungsi peran istri di tengah keluarga. Tapi kedua-duanya sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita bisa menjalankan fungsi kita dengan benar, sehingga keluarga kita ada di dalam berkat Allah. Kepala artinya
sumber. Kepala artinya penolong atau tiang. Kepala artinya pengelola. Kalau seorang suami itu hidupnya dipulihkan, di mana suami itu mengenal Allah dengan baik, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan hidupnya mengasihi Allah dengan benar, saudara, maka suami sebagai seorang sumber, sebagai penolong tiang atau pengelola, dia juga akan mengalirkan atau melepaskan berkat di tengah-tengah keluarganya. Tetapi kalau seorang suami tidak bisa menjadi kepala yang baik, maka sumber, aliran, pengelolaan, maka itu akan mengalami kendala. Bapak sering kasih oleh Tuhan. Pada saat sumber berbuat dosa, maka hukuman juga itu akan dialami, akan diterima, dirasakan juga oleh seisi keluarganya. Oleh sebab itu, Allah mengajar dengan keras pada umat Israel. Kalau sudah baca dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kelima, firman Allah berkata seperti ini. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Artinya apa Bapak Saudara kasih oleh Tuhan? Mari buat kita semuanya, baik suami, baik istri, mari kita jalankan fungsi kita dengan benar. Hidup yang kita jalani setiap hari itu seperti taburan yang suatu kali kita akan tuai, baik untuk diri kita, pasangan kita, atau anak-anak kita. Oleh sebab itu mari kita tabur yang baik, sehingga generasi kita, generasi setelah kita, bahkan anak cucu kita, mereka menikmati kasih dan kemurahan dan berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Seorang hamba Tuhan bernama Edwin Cole, dia berkata seperti ini. Kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Sekali lagi, kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Jadi pria-pria, kepala keluarga yang sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, maka hidupnya akan mengalami banyak perubahan. Karakter Kristus ada dalam kehidupannya, dan dia akan serupa seperti dengan Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, semua berpulang kembali kepada fungsi imam, fungsi kepala keluarga di tengah keluarga. Kalau kita sebagai imam, sebagai kepala keluarga, Tuhan percayakan, mari kita lakukan fungsi kita itu dengan benar. Pagi hari ini kita akan melihat ada 3 fungsi imam yang perlu kita sadari bersama-sama. Bukan hanya kita mengerti, tapi bagaimana kita melakukannya dengan benar, sehingga keluarga kita itu tetap ada dalam berkat Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat keluarga kita juga. Yang pertama, saudaraku dikasih oleh Tuhan, fungsi imam yaitu berdoa. Saudaraku, mari kita baca firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 8 sampai 15, tapi saya akan bacakan ayat yang ke-8 saja. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8. Firman Allah berkata, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Paulus waktu dia kirim surat kepada Timotius, bagaimana ada satu saudara nasihat, satu ajaran yang ditujukan sekali lagi kepada kepala keluarga. Sekali lagi dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menandakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Betapa pentingnya doa buat seorang kepala keluarga, buat seorang imam. Apakah saudara dan saya bisa melakukan fungsi ini dengan benar? Bahkan kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ke-7, saya akan bacakan ayat yang ke-7. Firman Allah berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Lewat 2 kebenaran firman Allah yang kita baca, kita bisa melihat betapa pentingnya doa buat seorang imam, buat seorang kepala keluarga.
Berdoa dengan dan bagi istri dan anak-anak kita. Saudaraku, doa itu menghasilkan keintiman. Saya percaya itu. Pada saat saudara dan saya berdoa, maka keintiman itu terbangun. Pada saat kita berdoa, maka kepada siapa kita berdoa, kita akan intim dengan pribadi itu. Kalau saudara dan saya berdoa kepada Allah, maka kita sedang bangun keintiman dengan Allah. Yesus teladan yang baik untuk hal ini, saudaraku. Jelas kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Baru. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia pergi keluar ke tempat yang sunyi. Ia berdoa kepada Bapaknya. Di tengah segala aktivitas kesibukan yang dia jalani, iman Allah berkata, saudaraku, selesai dia melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 ketur roti 2 ekor ikan. Lalu orang-orang itu disuruh pulang, saudaraku. Lalu dia menyuruh juga muridnya untuk bertolak ke seberang. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia pergi ke bukit seorang diri. Dia berdoa sepanjang malam kepada Bapaknya. Bahkan firman Allah juga mengajar pada saudara dan saya. Waktu dia tahu saatnya sudah tiba, bahwa dia akan ditangkap, dia akan mati. Maka dia pergi ke Taman Getsemani. Dan malam itu dia berdoa. Bahkan firman Allah berkata, palunya seperti tetesan-tetesan darah. Ia berbicara kepada Bapaknya, biarlah kehendakmu yang jadi. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi doa menghasilkan keintiman. Kepada siapa? Kalau kita berdoa kepada Allah yang kita sebut dalam nama Yesus, maka kita sedang membangun keintiman kepada Yesus. Dengan siapa kita berdoa? Waktu kita berdoa dengan istri kita, berdoa dengan anak-anak kita, maka hubungan kita dengan istri dan anak-anak akan semakin lebih baik lagi. Kita akan semakin intim dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Untuk siapa kita berdoa? Waktu kita berdoa untuk keluarga kita, untuk gereja Tuhan, untuk kota kita, untuk bangsa kita, maka apa yang terjadi, saudara? Hati kita semakin mengasihi keluarga kita. Hidup kita akan mengasihi gereja Tuhan, orang percaya. Kita juga mengasihi kota dan bangsa kita. Kenapa? Karena kita sedang bangun keintiman di dalamnya. Oleh sebab itu betapa pentingnya doa. Di gereja kita terus diingatkan bagaimana saat teduh kita. Di gereja kita terus didengungkan bagaimana kita membangun mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga kita. Untuk apa, saudaraku? Supaya kita dan sisi keluarga kita terus bangun keintiman dengan Allah. Kita juga bangun keintiman di tengah-tengah keluarga kita. Kasih kita terus bertumbuh. Dan kita akan melihat berkat juga diturunkan atas rumah tangga kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Suami yang gagal berdoa untuk istri atau anaknya, maka tidak akan dapat mengembangkan keintiman di dalam roh dengan pasangannya. Sehingga tidak bisa menghasilkan kesatuan yang benar. Saudaraku, suami istri bisa bangun keintiman. Mereka bisa memperoleh keintiman secara fisik atau jasmani. Tapi dengar baik-baik, keintiman di dalam roh begitu penting kita bangun dengan pasangan kita, dengan orang-orang seisi keluarga kita. Demikian juga dengan istri. Waktu istri yang berdoa bagi suaminya, maka dia akan mendekatkan dirinya kepada suaminya. Sehingga dia bisa juga mengenal kebutuhan-kebutuhan suaminya. Dapat menolong suaminya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Sehingga hari demi hari mereka semakin menyatu antara suami istri itu sendiri. Demikian juga mereka dengan anak-anak mereka. Saudaraku, ini perlu kita bangun di tengah-tengah keluarga. Kita sedang ada di tahun yang baru, di bulan yang baru. Biarlah di bulan ini, saudaraku, masih bulan Januari. Ayo kita bangun keluarga kita dengan baik. Mari buat para suami, kita adalah imam, jalankan fungsi kita dengan benar. Jangan kita remehkan tentang doa. Itu bukan prioritas buat kehidupan saudara dan saya. Biarlah kita terus melekat kepada Allah. Biarlah kita terus mendekat kepada Allah. Dan biarlah kita juga terus melekat,
intim dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Ada kasih yang mengalir di tengah-tengah keluarga. Dan kita akan melihat berkat-berkat Allah dilimpahkan di tengah-tengah keluarga kita. Itu prioritas. Dan itu penting buat kita semuanya. Bukan sampai lalu, tapi berikan waktu yang terbaik kepada Allah kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, firman-Nya berkata seperti ini. Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sekali lagi, waktu kita berdoa, saudaraku, bukan hanya diri kita dengan Tuhan, bahkan kita dengan pasangan dan anak-anak kita. Maka apa yang terjadi? Keintiman secara roh itu akan terjadi. Dan betapa pentingnya itu kita bangun. Kenapa saudaraku? Ada satu janji firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 19. Firman Allah berkata seperti ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudaraku, ini Yesus yang berbicara pada waktu itu. Ternyata ada kuasa yang luar biasa waktu ada doa sepakat. Dan syarat doa sepakat ini tidak banyak, saudaraku. Yesus berkata, dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Bukankah di tengah-tengah keluarga kita ada suami, ada istri, bahkan juga ada anak-anak. Saudaraku, batas minimal ini sudah terpenuhi. Kalau suami istri berdoa bersama-sama, bahkan orang tua berdoa dengan anak-anak mereka, ada satu janji yang Yesus sampaikan buat saudara dan saya. Dan itu kabar sukacita di tengah dunia sedang tidak memberikan kepastian. Jelas dikatakan, waktu sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saya percaya sudah dikasih oleh Tuhan, kehidupan itu ada kepastian di dalam Yesus. Kalau dunia tidak memberikan kepastian, tapi dalam Yesus ada kepastian. Di tengah ketidakpastian itulah saudaraku, krisis bisa muncul saudaraku. Tapi pada saat krisis itu juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah usaha pekerjaan kita, bahkan di tengah-tengah pendidikan anak-anak kita, apapun itu bentuknya. Tapi pada saat suami, istri, dan anak-anak berdoa bersama-sama, bahkan sang suami menjalankan fungsinya sebagai imam, dia berdoa juga buat istri dan anak-anaknya. Apa yang terjadi saudaraku? Maka suami istri tidak akan saling menyalahkan, tidak akan saling saudara menjatuhkan. Tapi di tengah krisis itu sendiri, mereka bisa berdoa sepakat. Karena ada keintiman di dalam roh. Itu yang mereka bangun hari demi hari. Mereka bisa saling menopang. Dan saya percaya, waktu mereka berdoa, maka mujizat Tuhan berikan. Saya percaya tidak ada kata terlambat di dalam Yesus. Hari ini kau yang mendengar kebenaran firman Allah ini, mari para suami, jangan lupa doa itu panggilan kehidupanmu dan kehidupanku. Ibu-ibu, para istri, topang suamimu juga dalam doa. Naikkan syafaatmu kepada Tuhan, bela suamimu di hadapan Tuhan. Kalau mereka belum berdoa menjalankan fungsinya dengan baik, biar lewat doa-doamu mereka juga mengalami jamahan Tuhan. Dan hidup mereka dipulihkan dan mereka menjalankan fungsinya dengan benar. Dan saya percaya mujizat akan nyata di tengah-tengah keluarga kita. Saudaraku, itu hal yang pertama. Yang kedua, fungsi imam yaitu melayani, saudaraku kasih oleh Tuhan. Dan salah satu tanggung jawab seorang suami waktu dia melayani keluarganya, yaitu apa? Bekerja, mencari nafkah. Saudaraku, di dalam Kejadian 3 ayat 17 firman Allah berkata, lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudaraku, hal yang kedua, fungsi imam yaitu melayani. Melayani keluarganya dengan benar, bertanggung jawab buat kehidupan seisi keluarganya. Dengan cara apa? Bekerja, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Seringkali kita melihat salah satu
yang membuat kekacauan di tengah keluarga. Jika keluarga tidak harmonis, terjadi pertengkaran antara suami dan anak-anak. Salah satu penyebabnya masalah apa? Masalah ekonomi, saudaraku. Ini faktor yang kita temukan hari begitu kuat di tengah-tengah kekacauan keluarga. Karena masalah ekonomi. Oleh sebab itu sebagai seorang imam kepala keluarga, kita harus ambil peran melakukan fungsi kita dengan benar. Suatu kali Paulus memberikan peringatan yang keras kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dia kirim surat kepada umat yang ada di Tesalonika, kepada tua-tua yang ada di sana, supaya dibacakan, didengar oleh jemaat pada waktu itu. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai ke 11. Firman Allah berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya saat ini. Pada zaman rasul-rasul, pada zaman gereja mula-mula, ternyata Paulus pun temukan di tengah-tengah umat Allah, jemaat Tuhan ada Tesalonika, di mana mereka telah menerima anugerah keselamatan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tapi waktu mereka menjalani kehidupan mereka, waktu mereka membangun rumah tangga mereka, ternyata didapati juga suami-suami yang hidupnya tidak tertib. Sibuk dengan banyak hal, tapi itu tidak berguna. Tapi dia melalaikan fungsinya sebagai kepala keluarga. Bagaimana dia tidak bekerja, sehingga Paulus dengan keras dia berkata, jikalau seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sebagai seorang suami, sebagai seorang imam, mari kita lakukan tanggung jawab kita dengan benar di hadapan Tuhan. Alkitab berkata dalam Mazmur 127 tentang berkat atas rumah tangga. Firman Allah berkata, demikianlah laki-laki yang takut akan Tuhan. Waktu mereka bekerja, maka pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka akan membawa berkat itu pulang ke rumah. Dan istrinya bersukacita dan anak-anaknya bersukacita. Sisi keluarga bisa menikmati berkat-berkat itu dengan baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Doa saya, biarlah kita semuanya, ayo para imam, mari para kepala keluarga, para suami, mari kita bekerja dengan baik. Bekerjalah yang baik, yang berkenan kepada Allah, supaya berkat-berkat itu dilimpahkan. Mari kita lakukan fungsi kita dengan benar. Jangan ganti posisi kecuali alasan tertentu dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Mungkin kalau ada suami-suami sedang sakit, dia gak bisa karena alasan tertentu, apakah sakit dan sebagainya, sehingga ia tidak bekerja. Itu bisa kita pahami. Tuhan juga bisa memahami akan hal ini, Bapak Ibu. Tapi kalau suami-suami yang sehat, mari kita semua juga bekerja, lakukan fungsi kita dengan benar. Kalau tidak, saudara, bagaimana kita akan dihargai oleh pasangan kita? Bagaimana anak-anak kita bisa menghargai kita kalau kita gak jalankan fungsi kita dengan benar? Apakah istri bisa bekerja? Boleh, sudah dikasih oleh Tuhan. Asal suami istri sepakat, maka tidak ada masalah. Suami bekerja, istri bekerja dengan kesepakatan bersama. Tapi jangan lupa, waktu istri pulang ke rumah pun harus ingat bahwa imam itu adalah suami, kepala keluarga adalah suami. Ini hal yang kedua, yaitu apa? Melayani. Sudahkah kita sebagai imam melayani juga keluarga kita? Melayani istri dan anak-anak kita. Ayo bekerja yang baik, kiranya berkat Tuhan dilimpahkan buat kehidupan kita bersama. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, hal yang ketiga, fungsi imam yaitu apa? Mendengarkan. Mari saya ajak kita baca dalam Yakobus 1 ayat 19. Firman Allah berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudaraku kasih oleh Tuhan, fungsi yang ketiga,
itu memberikan telinga buat orang-orang di rumah kita. Yaitu mendengarkan pasangan kita, mendengarkan anak-anak kita juga. Seni berkomunikasi tidak terletak pada kemampuan untuk berbicara, tapi pada kemampuan untuk mendengar. Sekali lagi saya ulangi, seni berkomunikasi yang baik tidak terletak pada kemampuan untuk berbicara, tapi pada kemampuan untuk mendengar. Seringkali banyak munculnya masalah di tengah keluarga karena kita tidak mau mendengar pasangan kita. Tapi diri kita yang mau didengar. Itu membuat persoalan-persoalan di tengah keluarga. Apakah kita sebagai imam, sebagai kepala keluarga, kita bisa mendengar pasangan kita? Bisa mendengar anak-anak kita, keluhan mereka, isi hati mereka, pergumulan mereka, curhat mereka. Kalau kita bisa memberikan diri kita untuk mendengar orang lain berbicara kepada kita. Di tempat kerja mungkin atasan kita atau kawan-kawan sahabat-sahabat kita. Di gereja mungkin antar pelayan ataukah antar jemaat atau kita dengan jemaat Tuhan. Tapi waktu kita pulang ke rumah, apa kita juga bisa mendengar pasangan kita dan anak-anak kita? Ada kalanya itu diabaikan. Lalu mereka menjadi terluka. Mari yang ketiga, mendengar. Banyak mendengar, saudaraku. Saudaraku, Alkitab memberikan contoh-contoh di mana ada suami-suami yang tidak mendengar dengan baik pasangannya, sampai lalu dia dengar sehingga muncul masalah-masalah di tengah keluarga mereka. Saya beri contoh ada dua. Yang pertama Adam, saudaraku. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, disitulah manusia jatuh ke dalam dosa. Pada saat mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan pada saat Allah menegur Adam, apa yang Tuhan ucapkan? Apa yang Tuhan sampaikan kepada Adam? Kejadian 3:17 firman Allah berkata, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Perhatikan firman Allah ini berkata, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Dan Adam sampai lalu. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal ketiga, waktu jadi dialog antara Hawa dengan ular, Adam gak jauh dari istrinya, saudara. Bahkan waktu istrinya mengambil buah itu dan memakannya, diberikan pada suaminya. Suaminya ada bersama-sama dengan dia. Tapi dia mengabaikan pesan Tuhan. Sambil lalu, saudaraku, dia merespon apa yang diucapkan oleh istrinya. Saat mereka memakan buah itu, mereka melihat diri mereka telanjang, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan tegur Adam. Kenapa? Karena pesan yang Tuhan berikan kepada Adam di dalam Kejadian pasal 2:16 dan 17. Pada saat itu Hawa belum ada, saudara. Pesan itu diberikan kepada manusia yang pertama, yaitu Adam. Waktu dia tempat dalam Taman Eden. Karena di ayat yang ke-18 firman Allah berkata, tidak baik laki-laki seorang diri saja, aku akan berikan penolong kepada yang sepadan dengan dia. Artinya apa? Ayat 16 dan 17 itu ditujukan kepada Adam, bukan kepada Hawa. Tapi Adam pun mengabaikan pesan ini. Sehingga pada saat Hawa memakan buah pohon itu dan diberikan pada dia, dia pun memakannya. Dia dengan sadar berbuat dosa. Dalam Kejadian 2:16-17 berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Saudaraku, itu firman, perintah yang Tuhan berikan kepada Adam, bukan pada Hawa. Dan Adam gagal, saudara. Karena tidak mendengar dengan serius. Dan Tuhan tegur Adam. Hal yang kedua kita bisa lihat contohnya, yaitu apa yang dialami oleh Abraham. Kejadian pasal 16 ayat 2 dan 16. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak.
Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ayat 16. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Saudaraku, kalau nanti saudara baca Kejadian pasal 15 sampai 18, saudara akan bisa melihat teks ini dengan baik. Ternyata yang terjadi ada dialog antara Sarai dengan Abram. Dan waktu Sarai berbicara kepada Abram, Abraham tidak mendengar dengan serius, saudara. Bahkan mengikuti kemauan dari Sarai. Padahal kalau kita baca Kejadian 15 ayat 1 sampai ke 6, di mana sebelumnya Tuhan sudah memberikan janji kepada Abram tentang keturunan yang akan diperolehnya. Bahkan oleh karena Abram percaya, maka itu diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Allah. Tapi Abram gagal, saudaraku. Jelas umur 86 tahun. Artinya 10 tahun setelah dia keluar dari Urs Kasdim. Itu terjadi. Tetapi Allah baik buat mereka. Allah tetap memperbaharui perjanjiannya. Saudara akan bisa temukan nanti dalam Kejadian pasal 17 dan 18. Di usia mereka sudah tua, Abram di usia 99 tahun. Tetapi mereka juga kurang yakin. Tapi Allah pastikan bahwa mereka akan memperoleh keturunan itu. Dan akhirnya lahirlah Ishak. Menjadi anak yang dilahirkan lewat rahim dari Sarah. Saudara dikasih oleh Tuhan. Betapa pentingnya komunikasi. Betapa pentingnya kita mendengar, saudaraku. Saudaraku, kalau kita tidak bisa mendengar orang seisi keluarga kita, mungkin itu istri, anak-anak, atau mungkin suami, saudaraku, kita bisa melihat, maka itu juga mempengaruhi produktivitas yang ada dalam rumah kita sendiri. Bayangkan kalau suami tidak bisa mendengar istri, apa yang terjadi? Yang muncul cuma pertengkaran, saudara, kemarahan, hingga yang ada, saudaraku, kekacauan di tengah keluarga. Tapi di balik itu semuanya, saudaraku, pada saat kita mendengar pasangan kita, mendengar anak-anak kita, jangan lupa imam itu juga pengambil keputusan di tengah keluarga. Ambillah keputusan yang tepat, yang selas dengan kebenaran firman Allah. Maka disitulah berkat dilimpahkan di tengah-tengah keluarga kita. Mari Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, saya berdoa biar keluarga kita ada dalam berkat Tuhan. Suami menjalankan fungsinya sebagai imam, itu jadi penolong yang baik. Kita orang tua menjadi teladan buat anak-anak kita, dan berkat Allah dilimpahkan di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita berdoa, mari kita angkat pujian ini. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Kau. Bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saudara kasih oleh Tuhan,
Mari kita telah mendengar kebenaran firman Allah. Biarlah berkat Tuhan limpahkan di tengah-tengah keluarga kita. Mari setiap para imam, setiap para suami, kita telah mendengar kebenaran firman Allah ini. Mari kita lakukan fungsi kita dengan benar. Sudahkah kita berdoa membangun keintiman dengan Allah kita? Sudahkah kita juga berdoa untuk keluarga kita? Bahkan sudahkah kita berdoa bersama dengan seisi keluarga kita? Kalau saudara saya belum melakukan, ayo lakukan dengan baik. Jadilah imam yang berdoa. Sudahkah kita melayani keluarga kita? Sudahkah kita bertanggung jawab menjadi pencari nafkah untuk keluarga kita? Saudara, itu tanggung jawab kita. Bersyukur kalau ada istri-istri juga bekerja, asal sepakat bersama-sama. Tapi ingat, kepala keluarga harus bekerja untuk menghidupi sisi keluarganya dan bekerja dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang ketiga, sudahkah kita mendengarkan orang-orang di rumah kita? Ada komunikasi yang kita bangun dengan baik di tengah-tengah keluarga kita. Kalau kita bisa membangun komunikasi dengan orang lain, dimanapun kita berada, demikian juga kita bangun di tengah-tengah keluarga kita. Walaupun pengambil keputusan akhir itu ada di tengah-tengah kepala keluarga, mari kita lakukan fungsi kita dengan benar. Ambil waktu, saudara berdoa. Biarlah keluarga kita hari demi hari itu Tuhan alirkan kasih-Nya di tengah-tengah keluarga kita. Dan makin hari keluarga kita ada dalam berkat Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Doa hamba-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap kepala keluarga yang ada, yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini. Jika kami bisa melakukan fungsi kami dengan benar. Berkati juga setiap para istri yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini. Dia juga bisa menjalankan fungsinya dengan benar. Bahkan bisa menopang suaminya sebagai imam di tengah keluarga. Berkati juga anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga lewat keluarga kami nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi kesaksian buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan biarlah kita menerima berkat kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Dan juga bersama manis sama dengan Roh Kudus yang kita terima berkat itu saat ini. Sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya berkati Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Kami bawa yang terbaik untukmu Tuhan. Ku bawa yang terbaik,